Hai guys, di video kali ini saya akan update soal Binance Smart Chain yang baru saja dieksploitasi dan hacker berhasil mengambil sebesar 600 juta dolar. Kita akan lihat bagaimana progres selanjutnya daripada ini. Apakah uang teman-teman di sini itu bisa ada resiko diambil hacker? Kita akan lihat di sini ya teman-teman. Nama saya Khalil dan saya menyajikan informasi seputar fundamental, technical, dan on-chain analysis. Tonton video ini sampai akhir agar informasi yang lengkap dan bermanfaat. Klik like dan subscribe untuk mendukung channel saya. Kita akan lihat dulu update harian seperti biasa untuk daily Bitcoin-nya bagaimana. Close-nya tidak terlalu baik, sempat kemarin ke harga high-nya di 20.460-an, tetapi ini adalah candle merah kedua pada hari Kamis ini. Hari Jumat ini ada sedikit peningkatan dari paginya. Kalau dari indikatornya itu masih bullish sebenarnya. Uh, ada sempat menurun RSI-nya itu, tetapi belum sampai ke daerah 50-nya, tetapi ada penurunan sedikit dan dari MACD-nya juga ada masih kenaikan, jadi sebenarnya masih dalam posisi bullish. Meskipun kalau kita lihat dari blue wave-nya ini kemungkinan besar bisa terjadi red dot ya teman-teman. Jadi itu yang kalau misalnya kenaikan close-nya itu tidak terlalu baik untuk hari ini, maka bisa terjadi red dot di harga Bitcoin-nya di sini. Untuk 3 hariannya bagaimana? 3 hariannya kita lihat masih dalam posisi hijau kalau kita lihat ya 3 hariannya itu masih baik sebenarnya. Ini sudah naik terus sejak tanggal 22 September. Jadi sudah ada 6 candle 3 harian yang hijau. Ini sebenarnya baik sekali. Dan terakhir kali juga indikatornya ini masih bullish, masih mengarah ke atas. Meskipun RSI-nya itu belum mencapai di daerah di atas 50-nya tersebut. Oke. Tapi masih bullish sebenarnya. Meskipun mungkin kalau misalnya Bitcoin close di bawah 1920 ribuan, maka itu bisa menyebabkan candle merah pertama untuk 3 hariannya ya teman-teman. Untuk 4 jamnya bagaimana kita akan lihat juga. Untuk 4 jamnya ini ada semacam uh, lower high di daerah sini. RSI-nya juga menurun. Jadi kita harus lihat ini selanjutnya dia akan membuat pola apa. Apakah pola bull flag? Apakah pola falling wedge? Atau pola lainnya, biasanya bull flag dan falling wedge ini merupakan pola yang bullish, tapi ini belum selesai, bisa jadi ini adalah pola double top, dan sekarang terjadi sekarang terjadi retestnya, karena dia sudah break daripada neckline daripada ini, di garis ini, meskipun kita masih harus tunggu jam 11 kira-kira close-nya apakah bisa berhasil di atas garis ini atau tidak. Kalau misalnya close-nya di bawah, maka ada rejection atau ada selling pressure yang cukup kuat untuk membuat harga Bitcoin ke bawah. Kalau misalnya ini jalan double top-nya itu, maka dia bisa ke daerah 19.600-an. Di situ ada yang namanya demand zone di daerah sini ya. Jadi sekitar 19.600-an itu bisa menjadi target selanjutnya daripada double top ini. Untuk DXY bagaimana? Untuk DXY kemarin terjadi peningkatan, 2 hari lalu juga terjadi peningkatan, hari ini terjadi penurunan. Masih dalam posisi bearish atau downtrend sebenarnya. Kalau kita lihat RSI-nya itu juga perlahan-lahan akan membentuk uh, downtrend ke bawah ini. Blue wave dari market cipher ini ada green dot untuk hari ini. Kalau misalnya dia bisa berhasil close dengan kondisi seperti ini saja, itu adalah awal mula bullish untuk DXY. Tapi kalau dilihat dari RSI dan MACD-nya ini masih dalam posisi bearish. Jadi masih bagus untuk Bitcoin ya teman-teman. Dan kita akan lihat untuk kondisi Binance Smart Chain terjadi eksploitasi di bridge cross chain-nya di BSC Token Hub-nya terjadi penambahan BNB. Kita telah menanyakan kepada semua validator Binance Smart Chain untuk men-suspend atau secara sementara menghentikan dulu jaringan daripada Binance Smart Chain-nya. Masalahnya itu sudah kami terima
uang teman-teman yang ada di Binance Smart Chain, apakah di Trust Wallet, apakah di MetaMask, itu aman ya teman-teman. Kita minta maaf untuk ketidaknyamanan ini dan akan memberikan update dan informasi lebih lanjut ya. Ini yang merupakan apa yang CZ katakan, uang teman-teman ini aman. Nanti saya harus cek dulu yang saya punya juga. Kemungkinan besar sih aman karena yang dieksploitasi adalah di bridge-nya ya teman-teman kalau kita lihat dari informasi di sini. Oke, BSC Token Hub ini merupakan bridge antara BNB Beacon Chain, BEP2, dan BSC. Yang sering kita gunakan itu yang BSC ini. Berarti bridge antara blockchain BNB yang lama dengan yang baru. Dampaknya ini sekitar 100 juta dolar dalam USD. Sekitar seperempat jumlah BNB yang di-burn kemarin. Oke, itu adalah informasi. Kita akan lihat lagi apa saja informasi penting lainnya yang kita bisa dapatkan di sini. Reaksi yang cepat adalah sangat penting di situasi seperti ini. Nah, oke. Nah, kalau misalnya ada orang-orang yang kehilangan uangnya di sini, kemungkinan besar Binance itu akan mengcover uang-uang yang telah diambil daripada hacker tersebut. Dan apa alasan kita untuk menghack kita sendiri ya? Ini hanya kalau misalnya kita menghack diri sendiri, maka ini akan memberikan image yang buruk sebenarnya buat Binance sendiri ya. Sampai mereka menghack diri sendiri, padahal mereka bisa ada mesin uang dari platform Binance-nya ini, dari Binance Smart Chain-nya dan lain-lain, itu sudah menghasilkan banyak sekali uang. Kalau misalnya mereka melakukan hack sendiri, itu tentu saja memberikan image yang buruk kepada mereka secara jangka panjang. Justru karena ini adalah perbuatan orang luar yang menghack BSC token hub-nya tersebut, bridge-nya tersebut, sehingga ada sejumlah uang yang diambil dari situ. Oke, kita akan lihat lagi. Oke, kita akan memberikan waktu kepada para developer untuk mengerti apa akar permasalahannya, mengimplementasikan perbaikan-perbaikannya, tes dulu secara menyeluruh, dan kemudian melanjutin lagi ininya, blockchain BSC-nya. Mungkin saya belum cek untuk blockchain daripada BSC sekarang ini, tetapi kemungkinan besar tidak bisa digunakan terlebih dahulu karena dia sudah memberitahukan kepada validator BSC ya, kita request kita minta validator BSC untuk berkomunikasi dengan kita untuk melakukan upgrade di node, dan mereka juga sudah mematikan jaringannya, jadi kondisi sekarang tidak bisa digunakan untuk transaksi, tidak bisa kirim uang di BSC, eh, apapun koinnya itu tidak bisa kita gunakan. Terima kasih untuk pengertiannya, kesabaran, dan support yang diberikan ya. Oke, dan kita lihat untuk informasi daripada BNB yang dihack, ada sekitar 2 juta BNB atau sekitar 600 juta dolar dalam dolar. Attackernya ini dia mengirimkan uangnya itu ke berbagai liquidity pool dan menggunakan setiap bridge yang ada sehingga mereka bisa ke blockchain-blockchain yang lain dengan aman. Benar-benar banyak terjadi kekacauan. Dia melakukan diversifikasi, jadi uang dari hacker tersebut itu sebesar 532 juta dolar dibagi ke berbagai blockchain ya. 53 juta dolar di mainnet Ethereum, ada 421 juta dolar di BNB Chain, ada 400 ribu dolar di Polygon, ada 48 juta di Phantom, 3 juta dolar di Avalanche, 4 juta dolar di Arbitrum, 1 juta dolaran di Optimism. Dan itulah kira-kira ininya. Beberapa uang
dimasukkan ke DeFi seperti Venus besar 100 juta, Gaze 20 juta, dan di Trader Joe lending protocol mungkin yang ini berarti di jaringan Avalanche di 1,6 jutaan ya. Jadi totalnya sekitar 532 juta. Mereka bagi-bagi ke sini biar mungkin agak susah bagi USDT dan USDC dan bagi Binance juga untuk memblacklist atau memfreeze-nya ya. Hack terkonfirmasi dan Tether sudah memblacklist account tersebut ya. Circle ini pembuat USDC juga mungkin akan melakukan blacklist tersebut. Semua blockchain maksudnya blockchain daripada BSC ini sedang di-pause karena ada sesuatu hal yang sedang tidak benar terjadi. BSC-nya pause, hackernya itu memiliki 400 juta dolar dan itu stuck di chain BNB ini 400 juta dolaran. Oke. Dan ada beberapa informasi lainnya. Teman-teman bisa lihat di sini. Itu jadi yang dilakukan oleh hacker tersebut ya. Oke. Nah, jadi teman-teman bisa komentar apakah teman-teman bisa melakukan transaksi di BSC sekarang ini, apakah bisa mengirimkannya balik ke CEX seperti Binance. Binance trading di Binance di aplikasinya itu tidak masalah karena itu adalah CEX centralized exchange. Yang terkena dampaknya itu adalah di blockchain-nya sendiri itu. Jadi kita tidak bisa kirim uang melalui menggunakan blockchain-nya. Tetapi kalau di Binance aplikasinya itu masih aman ya, bisa trading di sana, bisa trading futures, bisa simpan uang di sana, itu masih aman. Yang terkena dampaknya itu adalah blockchain-nya. Nanti kemungkinan setelah mereka bekerja keras untuk mencari tahu akar permasalahannya dan solusi-solusinya, maka blockchain-nya itu sudah bisa digunakan lagi. Kemungkinan besar ini tidak akan kena ke uang kita yang kita simpan di Trust Wallet, jadi teman-teman tidak perlu khawatir. Apa dampak ini ke BNB? Dampaknya adalah sempat terjadi penurunan buat BNB sendiri, meskipun ya terjadi penurunan di sini di jam 3 dan 4 pagi tadi. Dari 292 dolar dia langsung turun ke 280 dolar, habis itu langsung naik. Tidak terlalu parah kalau kita lihat ini penurunan berapa persen. 4,6%, paling kita ratakan jadi 5%, itu tidak terlalu parah untuk BNB. Dan kalau yang terkena itu misalnya blockchain lain, itu pasti turunnya itu lebih banyak dibandingkan dengan 5% seperti ini. Kondisi sekarang sih sebenarnya sideways untuk Binance Coin-nya sendiri, dia masih ada neckline yang terbentuk di daerah sini. Jadi pas di garis resistance-nya sebenarnya ya, ketika penurunan tersebut terjadi ya. Jadi bertepatan dengan dia berada di garis resistance, jadi wajar saja kalau misalnya terjadi selling off di daerah sini. Oke, posisi sekarang Binance kemungkinan harus turun dulu ya teman-teman. Kalau secara garis besarnya, setidaknya dia sebenarnya sudah bounce dari Fibonacci 50-nya. Sebenarnya ini cukup untuk menyelesaikan wave 2-nya sebenarnya. Jadi 1, 2, dan sekarang siap-siap mau ke wave 3-nya. Sebenarnya bisa melewati, kalau misalnya 335 dolar ini lewat ke atas, maka ini akan sangat bullish sekali buat Binance. Karena di situ ada inverted head and shoulders yang terbentuk di sini, dan itu targetnya itu bisa lumayan. Kalau dia lewat 335 dolar, maka dia bisa ke harga 480 dolar ya teman-teman. Jadi lumayan kenaikannya kalau dari sekarang 480, sekitar 65% itu kenaikannya dari harga sekarang ya.
tapi belum terjadi breakout tersebut. Jadi kita masih belum bisa menentukan apakah dia akan ke sana atau tidak. Tapi yang pasti ini secara jangka pendek dia lebih ke bearish ya. Bearish, ya ada double top di sini, sangat jelas sekali double top. Double top merupakan pola reversal, jadi akan berbalik arah dulu ke bawah. Dari indikator juga bearish, RSI-nya di bawah 50, MACD-nya cross, sedang mengarah ke bawah, dan di sini ada red dot, dua red dot di sini. Ada trigger wave-nya sudah ke trigger di sini. Money flow-nya juga perlahan-lahan akan memerah, mungkin di 4 jam, 2 kali 4 jam setelahnya akan mulai memerah ya teman-teman. Jadi secara jangka pendek masih bearish. Nah, itu saja untuk informasi pada hari ini. Teman-teman bisa komentar mengenai BSC ini, apakah teman-teman terkena efeknya? Teman-teman bisa komentar. Itu saja, semoga informasi yang bermanfaat. Teman-teman bisa dukung channel saya dengan mengklik like dan subscribe, dan nantikan video saya selanjutnya.